juga tidak punya anak, dia wanita tua gitu, tinggal di rumah ibu. Astagfirullahaladzim. Baik teman-teman, kali ini nanti saya akan melakukan uji nyali lagi. Tadi saya mendapat info dari tetangga desa saya sebelah ya, namanya Mas Heru, untuk melakukan uji nyali di sana. Itu malah mengingatkan waktu kecil saya pernah mengalami kejadian angker di sana juga. Oke, nanti untuk ceritanya saya ceritakan waktu uji nyali saja ya teman-teman. Sedikit cerita, kalau di tempatnya nanti itu dulunya adalah tempat tinggal Mbah Legi. Beliau sosok yang kental dengan suasana mistisnya. Oke, langsung saja kita buat konten. Kakinya gosok teman-teman. Jungel ya. Bisa. Ayo kita let's go. Ini ada teman-teman ya. Yes. Dari DSN, jangan lupa dukung ya caranya Mas. Mesin itu. Jangan lupa di share, like, komen. Nanti kalau sudah jalan kita Oke. Baik teman-teman, kita explore dulu tempatnya. Lokasinya ini gubuk ya, dan ini adalah hutan bambu. Di sini ceritanya itu banyak suara-suara aneh teman-teman. Sebenarnya bukan suara binatang yang ada di dalamnya, adalah suara orang yang kayak batuk-batuk kayak gitu loh. Pokoknya ada suara orang. Ini lokasinya di hutan bambu. Baik teman-teman, nanti kita untuk cerita horor dan eksplornya, copot nanti di lokasi ini ya.
Ini adalah kandang apa ya, kayak kandang yang nggak kepakai ini teman-teman. Nggak kepakai. Baik, kita set dulu tempatnya. Orang kena malah. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan yang baik, yang sehat dan lancar rezekinya. Amin. Kembali lagi dengan saya Danang Setio Nugroho dalam acara cerita misteri dan juga uji nyali. Saya memilih tempat di lokasi ini. Saya memilih lokasi ini karena konon ceritanya di sini sering terjadi kejadian-kejadian aneh. Ada suara anak-anak kecil di sini, dan kadang juga ada orang yang menangis. Untuk ceritanya dulu itu ada orang yang mempelajari apa ya, bukan mempelajari, dia emang menganut kepercayaan mistis, yaitu dengan pusaka apa ya, kok lupa. Pusakanya itu golek kencono teman-teman. Itu kalau pengetahuan umum ya, golek kencono itu adalah pusaka untuk pesugihan. Tapi setelah itu teman-teman, ada pohon bambu goyang-goyang sendiri. Ini perlu direkam enggak ya? Perlu teman-teman. Oke, kita lanjut tadi cerita pesugihan golek kencono. Ini seorang wanita ya teman-teman, dia tinggal sendiri di rumah, dan keangkeran itu sering terjadi. Cerita itu berasal dari tetangga-tetangganya. Soalnya rumahnya dia itu menyendiri di pojok desa. Saya sebut namanya itu Mbah Legi. Ini kebetulan tetangga desa dengan saya. Ini saya dapat cerita ini karena kemarin buat konten cerita tempat-tempat misteri, ada undangan dari teman saya menyarankan untuk melakukan di sini. Saya dulu pernah main-main di sini, kalau nggak salah waktu saya SMP dulu. Saya itu mencari sarang burung. Ya, mencari sarang burung. Kalau zaman kecil aku itu hobi ya, burung dipelihara gitu. Cuma nggak sengaja saya menjumpai pohon jambu. Pohon jambu itu buahnya banyak sekali, cuma nggak ada yang ngambil. Saya dengan teman saya waktu itu juga nggak berani mengambil, karena mitos yang beredar di sini adalah tempat yang angker, banyak makhluk-makhluk gaib yang dipelihara dari seseorang yang bernama Mbah Legi tadi.
nyamuk ya teman-teman, sambil duduk. Saya selang beberapa hari saya datang ke lokasi itu tadi untuk mengambil sarang burung. Soalnya dulu mencari sarang burung itu ditunggu dulu sampai burungnya agak besar gitu. Setelah 1 minggu lah kira-kira, saya kembali lagi. Kebetulan harinya itu hari Jumat teman-teman. Saat orang-orang pada Jumatan sepi toh, saya mengambil sarang burung tadi. Setelah mengambil sarang burung tadi, sudah ada anak burungnya, sudah gede, terus mau kembali. Dan teman saya kok tergoda dengan pohon jambu di sana, mau ambil jambu. Waktu saya memanjat pohon jambu itu ada suara orang ketawa. Ketawanya itu mirip seperti karakter Mak Lampir teman-teman. Gak bisa menirukan saya, pokoknya suaranya seperti itu. Saya acuin saja, saya kira itu cuma halusinasi saya. Dan teman saya gak mendengar. Saya tanya, kamu dengar orang ketawa nggak? Enggak. Posisi siang hari ya teman-teman. Terus saya naik ke pohon jambu itu, makan jambu di atas. Ada suara aneh teman-teman. Ada sesuatu yang jatuh kayak buk gitu. Apa ya, kayak. Oke, kita lanjut ceritanya tadi. Saya makan jambu di atas pohon. Saya ambil kok itu, makan sampai ya pokoknya di situ jambunya pokoknya bagus-bagus dan besar-besar lah. Rasanya juga enak, seingat saya waktu itu. Cuma ada suara ketawa yang kedua. Ketawanya sama seperti yang tadi. Teman saya tak tanya lagi, kamu dengar orang ketawa nggak? Soalnya saya dengar jelas sekali. Teman saya takut, kamu ada aja. Masa siang-siang kayak gini ada yang nakutin. Tapi ketawanya itu aneh teman-teman, nggak seperti ketawa orang biasa. Saya kira itu cuma saya saja yang mendengar. Dan tidak lama kemudian teman saya tadi teriak, Danang, Danang. Ada apa? Iku. Teman-teman kalian pasti nggak percaya dengan cerita saya, cuma itu kejadian beneran ya. Dulu waktu saya di sana, di dekat pohon jambu yang tadi, ada keris melayang gini, terbang gitu. Terus ada suara ketawa yang ketiga kali. Saya mendengar dan teman saya mendengar. Teman saya langsung kabur duluan. Saya masih belum kabur, soalnya saya mencari burung tadi, saya letakkan. Cuma suaranya semakin semakin histeris gitu loh. Terus keris itu mengejar saya teman-teman. Saya nggak jadi ambil burung, saya ikut kabur. Itu kengerian saya, cerita real dari saya itu pernah mengalami di situ. Dan banyak lagi cerita dari orang yang mengundang saya tadi, Mas Heru, nggak mau diwawancara tadi orangnya. Itu pernah melihat orang posisi sujud, dan Mas
Heru mendekati, sosok tersebut terus menjadi gundukan rumput, teman-teman. Itu halusinasi Mas Heru atau beneran? Terus Mas Heru kembali lagi, dan malamnya Mas Heru menjumpai sosok Suju tadi di depan pintu rumah, teman-teman. Malam itu Mas Heru waktu buka pintu malam-malam gitu, karena dia mau cari angin malam atau apa, dia membuka, ada sosok Suju tadi. Wah, langsung teriak dan kabur, teman-teman. Itu nggak tahu, soalnya ceritanya itu mungkin dari kodamnya yang bernama Golek Kencono tadi, teman. Saya merasa merinding, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tidak tahu, sepertinya ada interaksi. Rasanya merinding kepala ini, rasanya kayak besar gitu. Terdengar suara-suara aneh, teman-teman. Suaranya agak jauh, kayak ranting-ranting patah. Mana ya? Saya bertahan dulu, teman-teman. Dan cerita di sini itu banyak sekali, soalnya setiap orang yang mengalami kejadian aneh itu berbeda-beda ya, teman-teman. Kalau saya pribadi tadi dikejar keris, keris terbang. Terus dari Mas Heru tadi melihat orang sujud. Saya menggali info lagi dari orang-orang, ternyata Mbah Legi itu juga mempelajari ilmu yang katanya tidak bisa mati. Waktu dulu saya juga meyakini, soalnya usianya itu ratusan tahun, tapi dia belum mati sampai lama gitu, sampai saya dewasa. Dan saya merantau ke Jakarta itu baru mendengar kabar kalau waktu pulang kampungnya ya, baru mendengar kabar kalau Mbah Legi sudah meninggal gitu ya. Jadi cerita horornya itu setelah meninggal itu katanya pusakanya itu tidak ada yang mewarisi, soalnya beliau juga tidak punya anak. Dia wanita tua gitu, tinggal di rumah duduk. Astagfirullahaladzim. Saya melihat sosok putih, teman-teman. Langsung sekelebatan gitu hilang. Itu sosok kuntilanak ya, teman-teman. Soalnya katanya ada yang mendengar suara menangis, itu biasanya kuntilanak. Saya tadi waktu merinding tadi juga ada ya, teman-teman.
Terus cerita berlanjut teman-teman. Waktu rumahnya Mbah Legi itu dibongkar, ternyata ada banyak tulang kepala sapi teman-teman. Banyak sekali, pokoknya banyak teman-teman. Kalau nggak salah itu ada 8 cerita dari Mas Heru tadi. Soalnya rumahnya Mas Heru dekat sekali dengan rumahnya Mbah Legi. Dan pusakanya yang katanya golek kencono tadi itu tidak dapat ditemukan oleh orang-orang yang mengevakuasi atau yang memakamkan Mbah Legi tadi. Suasananya kayak kayak dukun-dukun zaman dulu itu, ada di masjid yang ditempel-tempel di dinding-dinding seperti itu yang membuat orang yang masuk di sana itu langsung merinding gitu. Dan setelah Mbah Legi dikubur, kejadian-kejadian aneh tidak berhenti teman-teman. Banyak melihat penampakan ya mungkin seperti bayangan tadi, putih tadi, sosok kuntilanak. Soalnya dulu itu saya mendengar jelas ya kalau ada ketawanya bukan ketawa kuntilanak, ketawanya serem gitu. Astagfirullahaladzim. Oke, kita simpulkan dari cerita tadi, saya cerita pusaka dari Mbah Legi. Kalau kita ambil kesimpulan, mungkin manusia itu punya keinginan yang banyak sekali dan berpikir bisa dicapai dengan hal-hal yang seperti itu dengan segala cara. Jawabannya adalah mungkin saja, cuma itu bukan sesuatu yang pasti. Kalau orang kepengen kaya, kepengen sukses lah katakannya, kuncinya itu sebetulnya bukan kerja keras, bukan kebetulan kita. Kuncinya kalau ada orang kaya itu kuncinya cuma beruntung dia teman-teman. Nggak bisa untuk kita tiru. Mungkin dengan kerja keras, dengan apapun itu, yang penting kita itu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Itu adalah kedamaian ya teman-teman. Terus yang kedua, kalau kita melihara atau memiliki pusaka-pusaka tadi, itu pasti ada konsekuensi yang kita dapatkan teman-teman. Soalnya kita bersekutu dengan bangsa yang gaib, makhluk gaib tadi, tentu meminta imbalan kepada kita. Jadi jangan sampai kita mempunyai, apalagi kita kecenderungan punya benda seperti itu, jangan, lebih baik kita buang saja. Oke, saya kira cukup sekian jumpa malam kita hari ini. Kalau ada cerita-cerita misteri di daerah Anda, boleh mengajak saya, nanti kita ngonten bareng. Sekian dari saya, Danang Setyo Nugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih juga untuk yang sudah memanggil saya Mas Heru. Terima kasih ya. Yang suka dengan konten misteri seperti ini, jangan lupa like, komen, ataupun share agar channel ini dapat berkembang. Sekian, terima kasih. Tak doping bisa subscribe lur. Orang pada ketawa ya teman-teman.